Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan bahwa kita tetap sehat di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang membahas tentang musik tradisi Nusantara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa bagian penting. Nah, kita langsung saja mulai. Sekarang kita akan masuk di bagian E, yaitu penggolongan alat musik. Bisa dilihat di layar, bentuk dan fungsi alat musik daerah yang terdapat di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk dan fungsinya. Jadi alat musik yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Itulah kekayaan kita di Indonesia. Nah, alat musik tradisi tersebut yang sangat beragam, sangat banyak itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Jadi dikelompok-kelompokkan. Ini kelompok A, B, C, D. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat apa yang pertama. Itu dikelompokkan berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, alat musik itu dikelompokkan berdasarkan sumber bunyinya. Sumber bunyinya dari mana? Bagaimana? Ya. Terus yang kedua, cara memainkan. Jadi dikelompokkan bagaimana cara memainkan ini. Ada yang sama, ada yang tidak. Kemudian, tiga, cara pembuatannya. Terbuat dari apa alat musik tersebut? Ya, apakah dari kayu kah? Dari logam kah? Atau dari bambu? Atau dari manapun? Nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah fungsinya. Fungsinya apa? Karena pasti satu daerah dengan daerah lain yang memiliki musik tradisi pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya sedikit. Nah, kita masuk yang pertama. Berdasarkan sumber bunyi. Ya, berdasarkan sumber bunyi. Nah, berdasarkan sumber bunyi ada beberapa bagian. Kita lihat yang pertama, ada namanya membranofon. Mungkin pernah dengar apa itu membranofon? Jadi berdasarkan sumber bunyi, ada musik, alat musik yang disebut dengan membranofon. Jadi membranofon adalah, bisa dibaca, golongan alat musik yang sumber bunyinya berupa membran atau kulit yang dipasang pada sebuah kotak atau tabung. Jadi musiknya itu bunyi musiknya itu berasal dari kulit yang ditempel pada sebuah kotak atau tabung. Contohnya apa kira-kira? Ya, bisa dilihat di gambar. Nah, betul sekali, gendang. Saya gendang Toraja, gandang. Jadi ada kulit yang digunakan untuk ditempelkan pada kayu yang melingkar atau bulat itu. Melingkar ya. Oke. Itulah yang namanya membranofon. Jadi kalau Bapak tanya nanti contoh alat musik membranofon apa? Sudah bisa ditahu. Nah, yang kedua, aerofon. Bagian B, aerofon. Aerofon itu apa sih sebenarnya? Aerofon itu adalah musik yang sumber bunyinya berupa udara atau aero yang menyebabkan getaran dan diatur oleh lubang-lubang yang ada pada alat musik. Jadi sumber bunyinya itu berasal dari udara. Kemudian suara yang dihasilkan itu diatur oleh lubang-lubang yang ada pada alat musik. Contohnya kira-kira apa? Nah, ini dia. Seruling atau suling. Kenapa? Karena ketika kita tiup suling, nah, kalau kita meniupkan udara yang keluar. Nah, udara itulah yang menyebabkan bunyi. Kemudian ada do re mi fa sol la si do nya. Bagaimana caranya? Itu disebabkan oleh pengaturan lubang-lubang itu. Kalau kita ada tindis, akan muncul, akan bunyi sebuah nada. Oke, jadi suling. Baik, lanjut. Yang bagian C, itu yang ketiga adalah ideofon. Ideofon. Apa itu ideofon? Jadi ideofon adalah golongan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran alat musik itu sendiri. Jadi golongan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran alat itu sendiri. Jadi bukan karena udara ya, tapi karena getaran alat itu sendiri. Contohnya apa? Apa kira-kira? Contohnya angklung. Ketika digerakkan ya, saling bergesekan satu sama lain akan menghasilkan bunyi.
Itu yang maksud dengan ideofon. Kemudian yang terakhir, kordofon. Apa itu kordofon? Nah, kordofon adalah golongan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawa yang bergetar. Jadi berasal dari senar atau dawa yang bergetar. Oke? Contohnya apa kira-kira? Ya, apa kira-kira? Contohnya adalah ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk penggolongan yang kedua, yaitu berdasarkan cara memainkan. Berdasarkan cara memainkan, musik dibagi beberapa bagian, yaitu instrumen petik. Ya, cara memainkan ada yang dipetik. Contohnya ini, apa kira-kira namanya ini? Apa kira-kira? Dan berasal dari mana kira-kira? Jadi ini berasal dari Kalimantan. Namanya apa alat musiknya? Namanya sape, ya, namanya sape. Ya, dipetik seperti gitar, tapi kan gitar bukan alat musik tradisi, dia alat musik modern. Ya, itu namanya sape. Ya, bisa dilihat di gambar. Yang berikut, digesek, instrumen gesek, ya, digesek. Bukan digasak ya, digesek. Seperti biola misalnya ya, tapi kan biola itu adalah alat musik modern, bukan tradisi. Kira-kira apa contohnya? Ah, di Toraja ini ada. Ah, ini dia. Bisa lihat. Apa kira-kira namanya nih? Ini namanya gesok. Gesok. Ini alat musik tradisi Toraja loh. Ya, ini alat musik tradisi Toraja. Caranya adalah digesek. Bisa dilihat di YouTube permainan gesok-gesok supaya kamu tahu sedikit musik-musik tradisi yang ada di Toraja ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah instrumen pukul. Wah, dipukul, bukan ditinju ya, dipukul. Contohnya apa? Ah, ini tadi gendang, ya. Gendang dipukul kan, bukan ditiup, ya. Yang berikut, instrumen tiup. Pasti tahu ini, biar saya tidak kasih contoh ini. Tapi tidak apa-apa lah saya kasih contoh, ini dia. Tahu? Suling. Ini suling Toraja ini. Ya, mungkin pernah lihat atau belum? Ini namanya suling. Suling tedek namanya. Oke. Sekarang kita masuk bagian 3. Berdasarkan bahan pembuatnya. Oke, berdasarkan bahan pembuatnya. Nah, berdasarkan bahan pembuatnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada dari kayu atau bambu. Kira-kira apa ini? Nah, ini dia apa ini? Apa ini? Dilihat-lihat. Ini namanya kolintang. Alat musik dari Minahasa. Kemudian ada juga musik apa namanya nih? Hah? Ah, saya tidak mau kasih tahu. Ini alat musik Toraja, ya. Kemudian pembuatannya dari logam besi. Apa kira-kira? Ini dia. Ini apa namanya? Nah, nah saya tidak mau kasih tahu. Cari tahu sendiri apa namanya. Kemudian bahan lainnya apa? Bahan-bahan lainnya, apalagi kira-kira pembuat alat-alat musik apa-apa saja. Selain kayu, selain besi, logam, apalagi. Nah, ini dia, menarik dia ini. Nah, ini dia. Kayak bekicot, tapi dia ini mungkin kerang-kerang yang berasal dari laut ya. Ini juga adalah alat-alat musik tradisi. Saya tidak mau kasih tahu apa namanya. Silahkan cari sendiri. Nanti di mid semester saya akan tanyakan ini gambar ini apa. Ya, silahkan cari sendiri. Supaya Bapak tidak terlalu lama menjelaskan. Habis kuota anak-anak semua. Nah, sekarang kita masuk bagian keempat. Berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada. Biasanya berfungsi sebagai pembentuk ritme atau alunan nada-nadanya. Biasa juga dia menentukan tempo, tapi dia tidak mempunyai nada. Contohnya gendang. Kan tidak ada do re mi fa sol la si do-nya kalau gendang kan? Oke, apalagi? Yang kedua, alat musik melodis. Yang berkata melodi. Ini
alat musik yang memiliki nada sehingga berfungsi untuk memainkan nada atau melodi. Contohnya tadi suling. Contohnya besok-besok. Oke? Nah, terus yang ketiga musik harmonis. Apa itu musik harmonis? Ya. Musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi untuk memperindah permainan alat musik atau digunakan untuk mengiringi lagu. Dia ini digunakan mengiringi lagu. Oke, mengiringi lagu. Contohnya tadi kolintang. Oke. Sekarang anak-anak kita masuk bagian terakhir materi kita hari ini, tangga nada musik. Tangga nada musik tradisi. Nah, dalam musik ini secara umum tangga nada itu ada dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Ya, tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Musik tradisi menggunakan tangga nada pentatonis. Ya. Jadi kalau musik tradisi dia menggunakan tangga nada pentatonis. Berarti diatonis digunakan di mana? Yaitu digunakan pada musik modern, bukan musik tradisi. Oke. Ini musik tradisi menggunakan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah rangkaian nada-nada yang terdiri dari 5 nada, sehingga berbeda dengan musik diatonis yang terdiri dari 7. Kan kalau musik musik modern yang menggunakan diatonis itu ada 7 nada. Do, re, mi, fa, so, la, si. Si, baru do lagi supaya cukup 1 oktav ya. Tadi dimulai do, akhirnya juga do. Tapi 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si. Tapi kalau musik tradisi yang menggunakan tangan nada pentatonis cuma 5. Nanti kita lihat bagaimana itu 5, apa-apa saja. Kita lihat. Oke, bisa dilihat ya. Secara umum tangan nada pentatonis dibagi menjadi 2. Yaitu tangga nada pelok, ya, dan tangga nada selendro. Oke. Nah, notasi tangga nada pelok yaitu do, mi, fa, sol, si. Ada 5 ya, do, mi, fa, sol, si. Kemudian diakhiri lagi dengan do tadi. Itu sebenarnya do tinggi ya. Do, mi, fa, sol, si. Oke, jadi ada 5. Ingat, kalau tangga nada pelok do, mi, fa, sol, si. Supaya cukup 1 oktav, tambah lagi do, kembali lagi ke sini. Do, mi, fa, sol, si, do, mi, fa, sol, si, do, mi, fa, sol, si. Oke, yang kedua, tangga nada selendro yaitu do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Oke? Do, re, mi, sol, la. Ingat itu, do, re, mi, sol, la. Supaya cukup 1 oktav, kembali lagi. Do, re, mi, fa, maaf. Do, re, mi, sol, la, do. Re, mi, sol, la, do. Re, mi, sol, la, do. Jadi ada 5. Oke. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, kita lanjutkan materi tadi, lanjutan. Kita tadi belajar tentang tangga nada pentatonis. Bahwa tangga nada pentatonis itu ada 2 ya. Yang pertama, tangga nada pentatonis pelok. Dan yang kedua, tangga nada pentatonis selendro. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Tadi tangga nada pentatonis pelok terdiri dari 5 buah nada. Yaitu apa? Do, apa lagi? Do, mi, fa, sol, si. Do, mi, fa, sol, si. Oke, jadi dia 5 nada. 5 buah nada. Kemudian, supaya cukup 1 oktav, kita tambahkan lagi nada awal ke nada akhir. Berarti do. Tapi kita titik di atasnya. Kenapa kita titik? Nanti pertemuan berikut saya akan menjelaskan kenapa ada yang titik, ada yang tidak titik. Ya, oke. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini pengulangan ya. Oke. Bunyinya seperti ini. Do, mi, fa, sol, si, do, si, sol, fa, mi, do. Jadi
do, mi, fa, sol, si, do, si, sol, fa, mi, do. Oke? Itu cara bunyinya. Dan itulah bentuk nadanya. Yang kedua, slendro. Slendro ini juga terdiri dari 5 karena pentatonis ya ada 5. Apa saja tadi? Do, re, mi, sol, la. Ini dia. Do, re, mi, sol, la. Tambah lagi satu terakhir yaitu not awal, nada awal, yaitu do. Kita titik lagi di atas. Ini satu oktav ya, sama seperti di atas. Tapi dia adalah 5 nada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 macam nada ya. Bunyinya seperti ini. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Oke? Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Jadi, do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Nah, begitu. Ulang-ulang terus video ini, bagian ini, supaya kamu bisa tahu, ya, bisa pahami, bisa kenal nadanya. Nanti ketika praktek, kamu akan bikin video, kirimkan ke saya, dibunyikan pelok dan slendro ini. Dan juga musik-musik selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke. Nah, terakhir musik pelok ini tangga nada pentatonis pelok ini merupakan tangga nada dari musik tradisi mana? Juga ini slendro ini dari mana? Musik tradisi dari mana coba? Nah, ternyata bisa lihat di internet nanti di YouTube. Tangga nada pentatonis pelok ini adalah berasal dari musik tradisi dari mana? Dari Jawa. Coba buka bunyi gamelan, pasti seperti ini. Pasti menggunakan nada ini. Kemudian slendro ini dia berasal dari musik tradisi dari mana? Dia ada dari Kalimantan ya. Dan ternyata ada juga di mana? Di Sulawesi, tepatnya di mana? Toraja. Jadi ternyata musik Toraja merupakan musik yang menggunakan tangga nada pentatonis slendro. Bukan ini ya, slendro. Sekali lagi musik tradisi Toraja menggunakan slendro. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anakku semua. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Papa harap jaga kesehatan, rajin belajar, tingkatkan ya. Semoga di masa pandemi ini kita tidak ketinggalan materi, tapi kita tetap bisa belajar semampu kita. Salam sehat, salam sama keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.